Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hidayah, NIM S1C3190057 dari Program Studi Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan menggunakan web pad simulation, di mana percobaan saya kali ini ada dua percobaan. Yang pertama itu percobaan tentang tekanan fluida, dan yang kedua itu tentang aliran fluida. Langsung saja saya masuk ke menu tekanan fluida. Nah, di sini sebelum saya melakukan percobaan, saya akan mengenalkan terlebih dahulu alat-alat yang akan saya gunakan. Yang pertama ada keran. Yang kedua, kemudian di sini ada untuk menentukan tekanan. Kemudian di sini ada penggaris. Kemudian ada garis bantu. Kemudian untuk atmosfer ini ada menu atmosfer. Kemudian ada juga untuk satuan. Selanjutnya di bagian bawah ini ada bak untuk pengisian air. Kemudian di sini ada densitas fluida, dan yang terakhir itu ada gravitasi. Nah, langsung saja terlebih dahulu saya menggunakan penggaris atau garis bantu. Saya menggunakan garis bantu. Kemudian untuk atmosfer ini saya hidup. Kemudian untuk satuan ini saya pilih atmosfer. Dan untuk densitas fluida, yang pertama saya akan menggunakan densitas air. Selanjutnya untuk gravitasi saya gunakan 9,8 kg. 9,8. Nah, langsung saja saya letakkan untuk tekanan ke dalam bak yang 3 meter. Dapat kita lihat pada kedalaman 3 meter, tekanan yang kita dapatkan itu sebesar 1,19 atmosfer. Kemudian pada tekanan 2 meter itu sebesar 1,10 atmosfer, dan untuk tekanan 1 meter itu sebesar 1 atmosfer. Kemudian untuk tekanan 0 meter itu ada 1,0 atmosfer. Nah, selanjutnya saya akan mengubah densitas fluida menjadi bensin. Sama seperti yang kita lakukan tadi, ke 3 meter terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan nilai tekanannya itu sebesar 1,14 atmosfer. Kemudian untuk kedalaman 2 meter itu sebesar 1,07 atmosfer, dan untuk kedalaman 1 meter itu sebesar 1 atmosfer, dan untuk 0 itu sama seperti yang 1 meter itu 1 atmosfer. Selanjutnya yang terakhir saya akan melakukan percobaan pada densitas fluida madu. Pada madu ini, pada kedalaman 3 meter, tekanan yang dihasilkan itu sebesar 1,28 atmosfer, dan untuk tekanan pada kedalaman 2 meter itu sebesar 1,14 atmosfer, dan untuk tekanan pada kedalaman 1 meter itu 1,01 atmosfer, dan terakhir pada 0 meter atau itu sebesar 1 atmosfer. Nah, sekian percobaan tentang tekanan fluida yang dapat saya lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara tekanan hidrostatis ini dengan dengan massa jenis pada densitas fluida yang kita
lakukan itu apabila semakin besar massa jenis yang kita gunakan, maka tekanan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Nah, sekian. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan tentang aliran fluida. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya itu yaitu aliran fluida. Nah, di sini dapat kita lihat ada partikel-partikel yang mengalir beraturan. Partikel ini mengikuti arah arus pipa. Nah, partikel-partikel ini ya karena mengikuti arah arus pada selang, aliran partikel ini disebut juga dengan aliran laminar. Nah, selanjutnya sebelum saya melakukan percobaan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada pada tampilan percobaan ini. Yang pertama ada kelajuan aliran. Nah, di sini ada kelajuan aliran. Kemudian di sini ada alat ukur kecepatan, kemudian ada alat ukur tekanan, ada menu penggaris, kemudian ada menu satuan. Pada satuan ini terdapat metrik dan Inggris. Selanjutnya ada menu gesekan, dan ada flux meter. Selanjutnya di sini juga ada densitas fluida. Pada densitas fluida ini terdapat ada beberapa macam. Di sini saya menggunakan air. Dan di sini ada alat untuk membesar dan memperkecilkan luas penampangnya. Nah, langsung saja saya mulai percobaan saya pada aliran fluida ini. Yang pertama yang akan saya lakukan pada kelajuan aliran 5.000 liter per sekon. Kemudian di sini saya akan mengaktifkan flux meter. Setelah itu, di sini saya ukur menggunakan pengukur kecepatan ke aliran air. Di sini pada luas 3,1 meter kuadrat, kecepatan yang dihasilkan itu sebesar 1,6 meter per sekon, di mana fluxnya itu sebesar 1591,5 liter meter kuadrat sekon. Selanjutnya di sini saya akan mengubah luas aliran. Yang pertama sebesar 0,8 meter kuadrat. Nah, selanjutnya akan saya letakkan kecepatannya. Dapat dilihat pada luas 0,8 meter kuadrat, kecepatan yang dihasilkan itu sebesar 6,3 meter per sekon. Selanjutnya saya rubah lagi menjadi 4,2 meter kuadrat. Karena susah, saya gunakan 4,1 saja. Langsung saya kecepatan. Nah, untuk kecepatan pada luas 4,1 meter kuadrat ini yaitu 1,2 meter per sekon. Selanjutnya yang terakhir saya coba menggunakan luas penampang ini sebesar 7 meter kuadrat. Kemudian saya ukur menggunakan ukur kecepatan. Nah, di sini dapat kita lihat kecepatannya sebesar 0,7 meter per sekon. Kemudian fluxnya itu 715,2 liter per meter kuadrat sekon. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua menggunakan kelajuan aliran sebesar 1000 liter. Sama seperti percobaan yang saya lakukan tadi, yang pertama saya menggunakan luas penampang sebesar 3,1 meter kuadrat. Di sini untuk kecepatan partikelnya sebesar
0,3 meter per sekon dan fluxnya sebesar 323,6 liter per meter kuadrat sekon. Nah, selanjutnya saya menggunakan 0,8 meter kuadrat. 0,8 itu sebesar kecepatan yang dihasilkan sebesar 1,3 meter per sekon. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu luas penampangnya saya buat 4,2. Kemudian saya ukur kembali menggunakan alat ukur kecepatan. Baiklah, karena untuk nilai 4,2 itu susah, saya buat 4,3 meter kuadrat saja. Langsung saja saya masukkan alat ukur kecepatan. Di sini dapat kita lihat nilainya sebesar 0,2 meter per sekon. Dan yang terakhir, di sini saya menggunakan kecepatan 7 meter kuadrat. Nah, langsung saja saya ukur menggunakan alat ukur kecepatan itu sebesar 0,1 meter per sekon dan fluxnya itu sebesar 143,2 liter per meter kuadrat sekon. Nah, sekian percobaan dari saya. Pada percobaan kali ini dapat kita lihat dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa apabila semakin besar luas penampangnya, maka kecepatan yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Dan ini berbanding terbalik. Begitu juga sebaliknya, apabila penampangnya semakin kecil, maka kecepatan yang akan dihasilkan akan semakin besar. Baiklah, sekian percobaan yang dapat saya lakukan tentang tekanan fluida dan aliran fluida. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.